Apakah Yesus Allah? Salah satu dari pertanyaan yang paling menggugah dicatat oleh Matius. Pertanyaan itu ialah, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Dalam Matius 22 ayat 42. Bagaimanakah tentang keilahiannya? Apakah Yesus Allah? Yohanes dalam Injilnya membuat bukti yang tak dapat disangkal yang direncanakan untuk membuktikan bahwa Yesus dari Nazaret adalah anak Allah. Dan ia terus terang menyatakan bahwa ia menulis bukunya supaya para pembacanya percaya bahwa Yesus Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Kristus sudah ada sebelum datang ke dunia ini? Ini adalah pertanyaan yang penting. Kata-kata pertama dari Injil Yohanes mengatakan bahwa anak Allah adalah sama-sama kekal dengan Allah Bapa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1-3. Dan juga Yohanes 1 ayat 14, firman yang turut ambil bagian dalam penciptaan dunia adalah Yesus. Yeremia menyebut Mesias, Tuhan keadilan kita, dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Bahasa Ibrani Yahweh atau Yehovah yang ada sendiri di sini dikenakan kepada Mesias itu. Ayat itu menunjukkan kuasa dan sifat ilahinya. Apakah Yesus ilahi atau hanya manusia? Bagaimana Allah Bapa menunjukkan kepadanya? Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang dikatakan Yesus tentang adanya Dia sebelum kelahirannya dalam daging manusia? Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dalam Yohanes 17 ayat 5. Ini adalah catatan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, di mana Nabi itu memanggil Kristus Bapa. Baca kesaksian Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 15 dan 30. Dia telah ada sebelum aku, kata Yohanes. Atau dengan catatan, walaupun Yesus lahir sesudah Yohanes. Paulus mengatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17. Kemudian, ada kesaksian Kristus sendiri dalam Yohanes 8 ayat 58, di mana ia mengatakan, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Baca juga di dalam Keluaran 13 ayat 14. Nama ini, akulah aku, dalam bahasa Ibrani dan Inggris ialah bentuk kata kerja adalah. Dan menyatakan bahwa ia adalah Allah yang kekal dan yang ada sendiri. Poin yang berikutnya, melalui kuasa apakah penjelmaan Yesus dimungkinkan? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 13. Catatan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama dalam pekerjaan penjelmaan. Penjelmaan adalah peralihan Kristus menjadi manusia. Penjelmaan Kristus tidak membatalkan keilahiannya. Kitab suci mengatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. 1 Timotius 3 ayat 16. Ketika Kristus dilahirkan, pengumuman malaikat-malaikat kepada para gembala menunjuk dia sebagai juru selamat. Kalau kita baca dalam Lukas 2 ayat 11, Matius 1 ayat 21 sampai 23 menyatakan dia sebagai Immanuel atau Allah menyertai kita. Poin yang berikut, alasan apa diberikan dalam Ibrani mengapa Kristus menjadi manusia? Dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Lalu poin yang berikutnya, bagaimana Bapa menunjukkan Yesus? Dalam Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu poin yang berikutnya, bagaimana Yesus menunjukkan dia mempunyai kuasa Allah, bahwa dia adalah anak Allah dan Allah anak? Yang pertama, dia mempunyai kuasa untuk membaca hati manusia di dalam Yohanes 2 ayat 24 dan 25. Di dalam Yohanes 13 ayat 19, dia mempunyai kuasa untuk meramalkan masa mendatang. Dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 20, dia mempunyai kuasa mencipta. Di dalam Yohanes 5 ayat 21, dia mempunyai kuasa untuk memberi hidup. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 46, dia mempunyai ucapan yang tidak dapat salah. Dalam Yohanes 8 ayat 46, dia mempunyai ucapan yang tidak dapat salah. Dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12, dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Di dalam Matius 14 ayat 33, dia mempunyai hak untuk disembah. Catatan, ini adalah hal yang penting karena makhluk ciptaan seperti manusia dan malaikat-malaikat bukanlah untuk disembah. Kalau kita baca dalam Kisah 10 ayat 26, ayat 25, 26, Wahyu 22 ayat 8 dan 9, Matius 4 ayat 8 sampai 10. Tetapi Yesus menerima penyembahan murid-muridnya sebagai Tuhan. Thomas mengatakan tentang dia, Tuhan dan Allahku. Dalam Yohanes 20 ayat 28 dan 29, malaikat juga menyembahnya. Ibrani 1 ayat 6, akhirnya semua alam semesta akan menyembah dia. Filipi 2 ayat 10. Dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Yohanes 5 ayat 25. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Dia mempunyai kuasa untuk mengubah hati. Catatan, hanya makhluk ilahi dapat mengatakan dengan sesungguhnya, akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Akulah pintu. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Poin yang berikutnya, bagaimanakah Kristus dapat menjadi Tuhan Daud maupun anaknya? Orang-orang Farisi sudah menjawab pertanyaan Kristus. Anak siapakah dia? Maksudnya Kristus itu. Dengan mengatakan anak Daud. Matius 22 ayat 42. Kemudian Yesus menunjuk kepada Mazmur 110 ayat 1, di mana Daud memanggil Mesias itu Tuhan. Ini akan menyatakan Mesias itu lebih tua dari Daud. Jika hal ini benar, lalu bagaimana bisa Mesias itu menjadi anak Daud dan dalam keadaan ini lebih mudah dari Daud? Para pemimpin Yahudi ini tidak bersedia menjawab pertanyaan ini. Jadi Daud menyebut dia Tuhannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Matius 22 ayat 45. Sekiranya mereka hadapi pertanyaan ini sebagaimana mestinya, mereka telah mengikuti Yesus menjadi Mesias, anak Allah. Kesimpulan dari Yesus adalah Allah dalam catatan Matius menunjukkan bahwa Yesus lahir dari seorang anak darah. Matius 1 ayat 18 ayat 22 sampai 25. Paulus menyatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.
dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Dan dia ditunjukkan sebagai yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Ibrani 7 ayat 26. Mengenai hubungan dengan Bapa, Paulus mengatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Kita tidak dapat menahan tetapi mengakui, seperti yang dilakukan kepala pasukan yang menyaksikan Yesus ketika dia mati dan mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Markus 15 ayat 39. Bagian terakhir, dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Jadi apa yang kita katakan, saudara-saudara, sahabat-sahabatku, Yesus memang Allah. Bagaimana menurut Anda? Tuhan Yesus